Gempa bumi adalah musibah yang menyebabkan manusia itu takut, yang bisa jadi merupakan hukuman dari Al-Jabbar. Allah Subhanahu wa taala Al-Jabbar, zat yang maha perkasa. Di antaranya adalah disebabkan sikap manusia yang meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang bergeliman dengan maksiat dan dosa. Manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukannya secara terang-terangan tanpa ada rasa malu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memerintahkan kepada bumi untuk berguncang. Terjadilah gempa bumi, agar manusia itu kembali dan bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan itu berupa musibah dan yang sejenisnya selain dalam rangka menakut-nakuti mereka. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam surah Ar-Rum ayat 41. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut maksiat, dosa yang dilakukan oleh manusia itu sebagai makar. Dan azab bisa jadi akan turun secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Afa aminal ladzina makaru sayyi'at ay yakhsifallaha bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Dalam surah An-Nahl ayat 45 sampai 46. 45 sampai 46. Maka apakah orang-orang yang membuat makar dengan melakukan maksiat itu, mereka aman dari bencana, ditenggelamkannya bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari, atau Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka di waktu mereka dalam berjalan, di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, barakallahu fikunna, bisa jadi balasan makar Allah untuk hambanya yang membangkang, yang congkak, yang sombong, datang ketika mereka tidur. La ilaha illallah. Ketika manusia itu istirahat di malam hari dalam keadaan dia tertidur. Afa amina ahlal qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyatuhal muslimah, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Coba. Gempa yang baru saja terjadi dan disusul gempa-gempa yang lainnya. Subhanallah, manusia dalam keadaan tidur. Ternyata sebagian dari mereka tidurnya itu adalah tidur yang selamanya. Tertimpa bangunan rumahnya sendiri, bangunan yang kokoh. Betapa mudah Allah Subhanahu wa taala mengambil hambanya.
Bersamaan dengan itu, di saat-saat kita masih berjuang melawan salah satu dari tentara Allah dengan kesabaran, sudah setahun sebuah wabah penyakit ini tersebar, virus corona, COVID-19, COVID-19. Salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Yang sudah cukup membuat manusia itu ketakutan. Dan telah menelan banyak korban. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatikanlah, barakallahu fikunna akhwati fillah. Bersamaan dengan mereka telah selamat dari penyakit yang berbahaya ini, namun siapa yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala? Ternyata itu kematian, ternyata kematian itu datang dari arah yang lain. Kematian itu datang ternyata dari bangunan rumahnya. Kematian itu datang ternyata dengan dijatuhinya mereka dari bangunan rumah, dari reruntuhan bangunan rumahnya sendiri dalam keadaan dia tertidur. Mereka pun meninggal dunia.